وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نور القهار بجاهه عندك أبطل عنا السحر والعين والشر والأشرار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد. Keluarga besar almarhum Allahu yarham Bapak Haji Nasan bin almarhum Allahu yarham Bapak Haji Nasan bin Haji Pentul, khususnya Bapak Haji Syahrudin selaku yang dituakan dan seluruh anak keluarganya sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Sepeninggal orang tua tercinta, mudah-mudahan semuanya dikasih sabar, dikasih tabah, dikasih sehat, semangat untuk ibadah, selamat serta barokah, amin. Khususnya almarhum Bapak Haji Nasan bin Haji Pentul, Allahu yarham, mudah-mudahan Allah catatkan di Ailiyin sebagai calon penghuni surga. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatizah bini sepuh bil khusus al-mukarram yang mimpin tahlil, saya nggak kenal namanya siapa ya. Bapak Haji Nisan Amil ya. Oke, Amil siapa namanya? Orangnya ada? Oh, Al-Mukarram Bapak Amil Haji Tata ya. Carta. Namanya kayak orang Thailand. Bapak Amil Haji Carta SHMM. Itu ada singkatannya, Pak. Seumur hidup mandiin mayat. Pokoknya semua amil tuh gelarnya, walaupun dia nggak pernah kuliah, pasti gelarnya SH, seumur hidup mandiin. Bener nggak? Itu kagak salah, kita buangin. Apa tuh? Enggak. Pokoknya seumur hidup mandiin mayat. Entar giliran amil siapa yang mandiin ya? Kemudian Al-Mukarram Ustadz Haji Helmi Rosadi SH, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jihad, beserta Ustadz Ferry Irawan, Ketua Pengajian malam Sabtu, dan bil khusus anggota Dewan Fraksi Golongan Karya Provinsi Banten Al-Mukarram Bapak Haji Kuswarsa S. Sos, beserta Bapak RT, Bapak RW, Bapak-Bapak Haji, para sanak keluarga, tetangga, dan seluruh para hadirin yang tentunya setia dari malam pertama sampai malam ketiga ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur, dan mudah-mudahan nanti kalau kita disuruh pulang nyusul Pak Haji Hasan, kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Almarhum Bapak Haji Nasan bin Haji Pentul adalah pejuang bagi keluarganya, sehingga sepeninggal beliau itu meninggal dalam keadaan tenang, tentrem, aman, damai. Beliau mengamalkan satu firman Allah, di mana Allah katakan dalam Quran, jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan melarat. Jangan kau tinggalkan anak-anakmu sesudah kau tiada di atas muka bumi, mereka kelaparan, mereka kesusahan, mereka kebelangsak.
Dan almarhum Allahu yarham Bapak Haji Hasan mengamalkan Quran. Dia tinggalkan anaknya dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah. Makanya orang zaman dulu ada istilah ngikat-ngikat perut biar kagak makan 2-3 hari. Buat anak cuy. Orang dulu. Kalau orang sekarang bodoh amat. Anak dipikirin minggu makan. Beda, sebab kalau zaman sekarang makan lambat kena asam lambung. Kalau zaman dulu mau kagak, enggak makan kuat tuh 2-3 hari kuat. Saking susah. Orang tua yang meninggal kemudian meninggalkan warisan sebagai kewajiban atas anak-anaknya, atas hak yang harus diberikan. Itu orang tua bebas lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Makanya almarhum Bapak Haji Hasan ketika dia masuk ke alam kubur pasti dia berbahagia. Amin. Amin. Pasti itu udah pasti, nggak ada yang dimelangin. Pak Haji Sarudin itu Bapak waktu meninggal matanya merem nggak dua-duanya? Rapat nggak? Rapat. Iya, kalau rapat udah itu tentram, aman, damai, nggak ada yang dimelangin. Sebab itu ambil pengalaman. Ada juga jenazah diusap berkali-kali masih melek bayi sebelah. Itu ada yang dimelangin itu. Apa pacarnya masih ada? Atau anaknya belum terpenuhi haknya gitu. Ridho sudah pasti diberikan dari keluarga. Sudah ya, pada ridho semua ya? Ridho ya? Nangis boleh, sedih boleh. Tiap nangis, tiap sedih ingat Bapak Al-Fatihah, begitu. Jangan tiap nangis, tiap sedih ngomong, Bapak udah mati aja. Mau diapain, udah urusan malaikat itu mah ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Israel kalau sudah datang sejengkal nggak bisa maju ke belakang, nggak bisa mundur ke belakang, sejengkal nggak bisa maju ke depan, pas waktunya, pas jamnya, pas harinya. Tangga saya lagi dagang mati Pak, lagi dagang pete mati, pas dibilangin bininya kelojotan. Orang kagak ngapa-ngapa malamnya habis ngaji terus jam 12 ke pasar, jam 2:30 buka dagangan. Mengeluh, pala gua puyeng. Nggak lama teriak-teriak Allahu Akbar, bagus tapinya itu. Dia mati dalam medan jihad, mempertahankan, membela hak keluarga, membela jiwa keluarga. Mati dapat pahala sah. Bagaimana kalau lagi mancing mati? Baik itu. Itu mancing mah bukan mencari nafkah, itu mah hobi ya, betul nggak? Hobi yang kagak ada gunanya. Bini boto banget dandan, dia tinggal pergi, malah kebembat ngelancongin ikan. Laki goblok. Orang yang meninggal dalam keadaan berniaga, berusaha mencari nafkah, apakah dia kerja, dagang, atau dia jadi guru ngajar, itu dapat pahala syahid akhirat. Dosanya yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu. Tuh, jadi membela keluarga, anak bini, sungsang sumbel, pagi-pagi pulang sore. Istilahnya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kemudian kita meninggal dalam mempertahankan jiwa keluarga, anak-anak kita, istri kita. Itu pas kita mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak, kalau kita masih kerja, masih dagang, masih usaha, ayo biar pada bener kerja, dagang, usaha. Kalau udah punya duit kasih bini semua, jangan dikombe-kombe. Pas pulang, bang mana duit bang? Gue dagang rugi, kata dia, gue dagang rugi. Kagak, mau keterusan rugi. Bohong sama bini. Buat apa kali itu duit?
Nih bini tua, ini pendaringan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ini bini tua keramat, boleh dibeliin sama baba, sama emak. Kan banyak lelaki pengen kawin lagi bini tua dikejar belangsak. Romannya rame di sini. Ini jangan-jangan ada kejadian nih. Saya mau ngata gini, kalau mau kawin aja, cuman bini tua itu tutugin sama emas, cincin, kalung, gelang biar nggak bisa jalan. Baru tuh kawin, ya po ya. Setuju kalau begitu mah. Ya maksudnya udah senang dah, walaupun dia kesel-kesel dikit enggak, tapi kesel. Kan istilahnya. Ya kata bapak-bapak, ini lagi zaman paceklik boro-boro gue mikirin kawin. Duit susah, hujan kagak turun-turun. Ya betul kagak. Makanya filsafat orang-orang zaman dulu, biar kita sebagai orang tua hidup susah, yang penting nanti anak pada jadi kaya. Betul nggak? Nah bener ini. Almarhum Allahu yarham, semoga Allah menyayangi Bapak Haji Nasan bin Haji Pentul. Dia telah menganugerahkan, memberikan kewajibannya atas hak-hak yang harusnya diberikan kepada anak-anaknya. Makanya talil 7 malam kagak cukup, diajin siang malam kagak cukup. Apa yang mencukupi? Kuburannya nempel ziarah tiap hari ke almarhum Bapak Haji Nasan bin Haji Pentul. Insya tiap hari. Kuburannya mana? Jauh. Dekat lah. Oh, tiap hari tanda terima kasih sama orang ngomong, Mbak, alhamdulillah Mbak, banyak ayah binnya bin Haji Nasan nggak kebelangsak. Amin. Lah bener. Coba binnya lain mah, waduh, bisa ngontrak pada urusan. Bener itu, bapak kita adalah pahlawan kita, pejuang kita, pembela kita, bukan hanya pahlawan pejuang, tapi waliullah yang terdekat dengan anak-anak dan keluarganya, yaitu bapak ibu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, anishkulli ilayyal masir. Allah Subhanahu wa ta'ala ngingetin sama kita nih, para anak-anak yang sekarang udah pada punya anak. Kata Allah, berterima kasihlah kalian wahai para anak-anak kepadaku, Tuhanmu Allah Subhanahu. Selanjutnya kau berterima kasih kepada ayah dan ibumu. Hablum minallah, hablum minan nas. Pokok utamanya ke baba, ke emak, ke baba ibu, dan ke bapak dan mak mertua. Baru selanjutnya saudara-saudara, tetangga-tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah bisa menjalin hubungan, rasa syukur yang tinggi kepada Allah beres, rasa syukur kepada keluarga beres, kepada manusia tetangga beres, mati insya Allah dijamin bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Bagaimana pengejawantahan syukur kepada Allah? Gampang, sembahyang jangan ditinggal, puasa Ramadan jangan ditinggal, pengajian di mana tempat susul udang paranin, dangdut di mana denger sampai. Ya bang ya, iya ada pemilis the best SK nyampe, masa pengajian kagak nyampe. Ya demen hiburan boleh-boleh aja, tapi jangan sepenuh hati sama hiburan, sebab kita kalau mati kan kagak dijanjin dangdut. Tapi kalau kita hobi ngaji pasti diaje, bener kagak? Makanya Pak, saya bilangin nih, hobi yang lain boleh-boleh aja, tapi jangan sampai 100%, 20%. Tapi hobi sembahyang, hobi zikir, hobi ngaji, hobi sedekah, hobi ke rumah janda boleh tuh. Jangan kaget dulu, kemana rumah pancing baik.
janda yang udah tua, yang anak yatimnya banyak, boleh itu mah suruh. Yang umur 80, boleh itu Haji Sarudin datengin. Kalau yang masih muda mah nyempet-nyempet datangnya. Kalau janda yang 70 terang-terangan, kalau perlu ajak bini, kasihan anak yatimnya banyak, kasih dulu. Insya begitu. Jadi hobi-hobi tentang keduniaan seperempat aja dah. Hobi yang harus kita banyakin tentang urusan akhir. Kalau kita hobi ngaji, kan yang ini ngomong-ngomong yang datang tahlil yang hobi ngaji, apa yang kagak hobi ngaji? Ayo, maaf ini, yang datang tahlil dari malam pertama sampai malam ketujuh, yang hobi nonton organ, nonton dangdut, apa yang hobi ngaji? Yang hobi ngaji, yang hobi ngaji. Makanya di mana ada pengajian kita datang. Kalau kagak datang orangnya, datang duitnya. Kalau duitnya kagak datang, akuannya nyampe. Alhamdulillah, kudu begitu. Sebab Bapak Ibu, saudara-saudara, harta yang kita tinggal sesudah kita pulang ke alam kubur, jatahnya bukan lagi milik kita. Milik siapa? Syukur milik bini, syukur milik anak, kadang-kadang punya orang lain. Lah kalau begini kita mati bini masih muda, masih kinclong, kan dia kawin lagi sama si Anton. Ayo dulu. Itu yang mati Lukman misalnya nih, maaf kalau namanya sama. Itu bini kita kemudian dapat beberapa bulan karena masih muda, habis kita 4 bulan 10 hari dia kawin lagi, orang masih muda sama si Anton. Si Lukman mas santri, dapat si Anton tukang mabuk, mampus dah lu. Ayo lu. Kita di kuburan, kata kita bini kita setia, ajak kawin lagi. Sementara di dunia ngaji kagak, sembahyang kagak, hanya mengikuti hawa nafsu. Sementara umur kagak bisa dikompromiin. Israel kalau udah datang kagak bisa pakai kita ngomong tap. Israel tap dulu, nggak bisa tap. Mau main tutup, nggak bisa. Lah kan banyak kejadian lagi hajatan gede-gedean, tahu-tahu ada yang meninggal pengantin, betul kagak? Itu pulang kondangan habis makan pisang mati, pulang kondangan mati. Aduh, besok mau kawin mati, bener gak? Kan kata kita takdir kejam, lah kagak kejam, itu mah udah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya almarhum Allahu yarham Bapak Haji Nasar meninggal di usia tua. Beruntung beliau, udah kenyang ibadah. Amin. Pergi haji berapa kali Bapak? 2 kali ya? 2 kali? Sekali. Mantap. Masya Allah. Umroh juga ya? Ini pada pengen pergi haji, pengen pergi umroh, pengen nih? Siapa yang ngongkosin? Yang penting pengen nggak? Pengen nggak? Ntar ada resepnya. Bisa pergi haji, pergi umroh, nggak keluar duit. Nggak keluar duit, pasti keluar keringat. Ya kan tawaf saya capek kalau masa keluar duit. Insya Allah ntar nih dengan ngamalin yang saya bilangin, bener-bener agak keluar duit, tahu-tahu ada yang berangkatin haji, ada yang berangkatin umroh, ada syaratnya, ada azimahnya, ada jalannya supaya kita bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Walaupun kita nengok kiri kanan tanah udah serumah-rumahnya, insya Allah kalau ngamalin ini bisa pergi umroh, bisa pergi haji. Percaya nggak? Jangan percaya dulu, kan belum dikasih tahu, ntar dulu. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah pulang ke alam kubur nggak bakal pulang lagi ke Cikokol, nggak bakal lagi pulang ke alam dunia, itu sudah perjanjian. Tinggal orang yang baik amal ibadahnya, punya iman dan punya amal soleh, kubur bisa menjadi taman di antara taman surga. Bagi orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman, tidak punya amal soleh, kubur menjadi liang daripada api neraka. Ini kira-kira kita nih, rombongan kita nanti ini kalau pada mati bagaimana kira-kira nih? Kubur kita bisa jadi taman surga apa liang neraka ya? Coba. Ayo. Tergantung jawaban. Kalau yang jawab liang neraka, pasti lu masuk neraka.
Nanti kalau kita mati, kubur kita jadi liang neraka apa jadi taman surga? Taman sor. Yakin? Yakin? Yakinlah. Orang yang seumur-umur kafir, taruh umurnya 80 tahun. Ya, taruh 80 tahun. 3 harimu mati, masuk dakhalal jannah, masuk enak kagak tuh? Enak kagak tuh? Mau dicoba? Jangan Pak, kita memang dari orang udah untung kita nih Islam keturunan, untung bahkan ada Islam keturunan di kita mah, ada Islam KTP ya tahu Islam KTP kan? Islam ada Islam Muhammadiyah, ada NU. Itu NU Muhammadiyah kalau mau puasa nyari hilal, kapan jatuh 1 Ramadan, kapan jatuh 1 Syawal. Islam KTP mah agak puyeng-puyeng, dia mah mau ngeliat hilal kayak muka. Pokoknya gue mau orang puasa, orang traweh, orang lebaran duluan udah lebaran, tetap bakal masuk enak kagak tuh? Enak. Sebab Nabi jamin semua umatku yang soleh, yang takwa, yang maksiat, yang bergajul, yang penting di dada masih ada imannya, berhak dia untuk diselamatkan oleh Nabi masuk ke dalam bukan main enaknya itu. Betul kagak? Betul kagak? Apalagi nih ikut tahlil dari malam pertama sampai malam ini, orang yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, walaupun dia pendosa berat, ahli maksiat hebat, kalau akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, bidadari disuruh datang nyamperin dia, alhamdulillah. Siapa tahu ntar lagi talim, la ilaha illallah, kakajat wah mati agak tahu mah ayan. jangan apa dah nyusahin tuan rumah. Ada tuan rumah tawan sakit pakai tahlil, mana bapak habis mati. Ya Pak Haji ya. Tapi insya Allah dah yang pada ngikut tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7 insya Allah sehat, selamat, berkah, panjang umur. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha, jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Nabi ngasih tahu sama kita, ngasih kabar bahagia, kabar gembira. Jaddidu imanakum. Kamu bisa servis mobil di mana tempat, servis kendaraan, servis kesehatan, check up. Tapi kamu juga harus menservis kamu punya iman, di mana menservis iman itu kau baca kalimat la ilaha. Berarti pas ada yang meninggal, iman kita kuat, iman kita hebat, iman kita hidup lagi. Amin. Amin. Kalau dari malam pertama sampai malam 7 kagak pere-pere. Amin. Apalagi nih ya, tiap malam pertama yang talil gocap. Aduh. Boleh nggak tuh? Kalau duit bapak kita ninggalin warisan banyak mah udah buang-buangin itu duit. Emang duit dia. Betul kagak? Betul nggak Bang Haji Sarudin? Malam pertama Kiai bayar 4 juta, malam kedua 4 juta, gua di malam ketiga 6 juta. Emang duit kita? Kan setiap yang mati ada hak warisnya, keluarin semua. Anak udah dibagi-bagi, masa mau diambil lagi? Tega benar. Ngaji di kuburan lain, di rumah lain. Yang ngaji nggak boleh ngulet, sekali ngulet cepet. Mantap bener itu ya. Siapa sih yang mati? Orang habis dapat gusuran pantas, sampai mabok rokok yang ngaji. Rokok seorang 5 bungkus mabok. Saking perlu, boleh nggak begitu? Boleh. Ayo kita bahagiakan orang tua kita yang udah pulang ke alam kubur. Jangan syukuran, habisin Bang Haji bagiannya, habisin.
Misalnya nih Pak Haji Nasan tinggal pas dia meninggal masih ada sisanya 100 juta, habisin. Anak cucu mantu jangan ada yang ngombe kualat tangan lu keplek lu. Bener, hak dia itu, hak si Mai. Bener, pengen tahu lu comot ceban atau 20.000 lu campurin yang ada bisa hilang. Bener, masih sedikit itu sebetulnya. Kenapa demikian? Terlalu besar jasa orang tua untuk kita balas dengan segala usaha dan upaya kita. Kemudian warisannya ada tinggalan dia, andai kata 100 juta 200 juta, udah jangan pakai sayang amat ya, udah amat ini ya. Terus jangan perempuan tuh yang ayam gak begitu, anu aja yang pelit itu ulan ya, agak beres-beres itu mah. Kalau urusan sedekah tulat yang loyar, contoh yang loy. Lu kemarin talil di rumah abang anu yang orang kaya tiap malam dapat apa? Wah, sono mah nyampe disambut, pulang disambit. Nyampe disambut pas tiap malam dapat berkat, tiap berkat ada amplopnya cepet. Tuh, gue menulat nyontok orang di yang mati bapak gue banyak. Pantas enggak? Konyol apa kagak begitu? Kagak. Amil bisa agak pulang-pulang Amil. Di sini aja Amil. Amil, ada yang mati di sono, udah biarin mati dewek lah. Gua jarang-jarang nemu keluarga yang begini, jarang-jarang nemu. Betul apa betul? Semuanya orang pada suka sama keluarga yang rajin sedekah. Nggak bakal habis bagian kita untuk sedekah orang tuh. Benar kalau duitnya ada. Pak Ustaz, kalau yang mati orang susah bagaimana Pak Ustaz? Yang mati orang susah Pak Ustaz, begitu anaknya banyak. Inilah tugas kita. Ajiin jangan, ajiin. Nggak ada yang bayar. RT RW kompromi, kelempengan yang mati tuh ninggalin anak terus emaknya janda bocor. Patungan. Nggak apa-apa. Mana Ustaz, mana Amil, ayo pada ngajiin. Siapa yang bayar teh? Gua. Mau berapa duit semalaman lo? Begitu tuh. Boleh nggak? Maksudnya kalau yang pada punya duit kan pemodal. Ini biaya talil Pak gede Pak, bener Pak? Bener Pak. Terus kalau yang susah bagaimana? Lo kan talil malam pertama sampai itu salak lagi. Bisa pada ketelak. Payahnya kita para tetangga kalau ada yang meninggal orang susah, setiap malam patungan kumpulin sejuta supaya kelihatannya cakep, kelihatannya bagus. Terus yang talil juga berebut penuh. Sama yang mati siapa? Orang susah sih. Atau orang banyak amat, jandanya bodoh. Suek. Jandanya bodoh banget jandanya. Jadi lu bakal talil, kagak, gua mengharap-harap janda ngeliwik nyamperin gua. Ya, suek itu mah. Bener Pak, ini tahlil biayanya gede. Apalagi sampai ngajin ya Bang Haji. Ngajiin kalau siang malam satu orang yang ngaji 1 juta umpamanya. Kalau 20 orang udah 20 juta. Makanya Pak, tanah udah habis ya jual-jualin mulu. Makanya kalau dikasih warisan orang tua jangan gatel jual mulu, jual beli kagak bisa. Ini kan kalau begini doang nih. Untuk Haji Nasan mah udah pintar, dia tahu perhitungan, tahu perincian. Kalau gua mati pasti anak gua pada berkia-kia nih. Kan anak mah begitu. Tapi ini mah enggak, ini mah. Anak ini mah enggak. Diajin siang malam ya Pak? Malam aja. Siangnya keluarganya pada ngaji. Iya. Baru tamat ikro enggak apa-apa. Abah. Ada yang mati ini haji Al-Quran model apa? Bukannya enak, gue pada kayak bengep awal gue ini dibacain begini. Lu ngapa tawa toh kayak ngerti bayi lu? Aduh, Bapak Ibu saudara-saudara, kayaknya kita belum nemuin ya orang kaya mati terus yang talil dikasih duit pulangnya, belum nemuin ya? Siapa nantinya mau ngadain tuh? Ya kalau kelempangan duitnya banyak,
Iya, belum ada sih ya di sini. Belum dengar saya yang kaya banget juga. Padahal itulah saat-saat di mana si mayat di alam kubur sedang mengharap-harap pertolongan dan tidak ada pertolongan selain daripada keluarga atau amal yang dia bawa. Tuh, begitu tuh. Ayo coba dah, kalau ada nanti bilang ikut ah. Gue mau datang. Benar, gue mau datang lah. Pokoknya undangan ceramah di Kalideres gue cancel. Di Kampung Kosong, di Kebon Jeruk gue tinggalin semua. Ngapain ceramah di sono, kelebu urusannya. Sekali deras, baru assalamualaikum bawa air. Di Kampung Kosong kagak ada orang. Di Kebon Jeruk pasti menyelamain pupur jeruk. Orang kagak ada ya, tinggal dah. Mudah-mudahan nanti di sini ada dah. Kan tadi saya bilang itu pun belum cukup untuk membayar jasa kita punya orang tua. Cuman kata orang keluarga nggak ada yang kayak keluarga dia itu ya, pas mati sedekah kayak apa tahu. Pengen nggak ada sebutan kayak gitu? Kalau duitnya ada ya, ya kalau duitnya ada. Tapi kayaknya sayang sih itu, begitu mah. Pada main colek-colekan. Bang, kegedean itu begitu mah. Kan kadang-kadang begini, yang ngaji kan ditanya, ini ngaji ngomong-ngomong kalau 7 malam berapa duit? Kan suka kompromi begitu ya. Kalau yang tuan rumahnya pelit itu tembak 10 juta 5 orang. Berarti kalau 10 juta 5 orang berarti kalau 10 orang berapa duit? 20 juta. Kalau tuan rumahnya yang pelit, kaya pelit, tembak. Hargain. Ngajiin mahal. Belum uang rentek. Tapi kalau tuan rumahnya yang loman, kayak keluarga Haji Hasan, jangan masang harga, malu. Ngajiin berapa duit? Ini biasanya di mana? Sono mah itu kalau yang mati aki-aki ada mahalan. Atau begitu, dosanya banyak, mampus. Aduh. Kalau mau ngajiin kayak orang mau jual dagangan. Kira-kira kalau 30 juta cukup nggak? Kayaknya kurang nggak Pak Haji, tambahin lagi kalau bisa. Tuh ambil yang enak tuh, disamperin mereka di Israel yang begitu tuh. Legal bener, udah gede 30 juta itu ngajiin. Jangan main harga, jangan main harga. Tapi Pak, emang bener sih ngajiin itu capek, apalagi malam begadang. Iya, apalagi sekarang musim angin duduk. Orang nggak boleh duduk, asal duduk mati. Emang ini makanya nih Pak Isarudin yang pada ngaji kontrol. Takutnya ngeri juga. Takutnya pada nyusul doang. Ya kan kadang-kadang mau berangkat ngaji kagak makan lagi, ngarap-harap dikirimin nasi sama tuan rumah. Nggak tahu tuan rumahnya kesiangan semua, lapar lagi aja. Kalau sedangkan begitu kan kena asam lambung kalau udah naik lari ke dada, napas pendek bukan mati. Tuh kayak corona kemarin, emang mati kena virus bukan asam lambung. Mencari kagak bisa mencari, orang kagak boleh kemana-mana. Udah begitu pas kena asam lambung, wah diapain tuh namanya, diisolasi. Di karantina lu, makin takut aja mati. Mana bininya boto di rumah, gua di karantina, jangan-jangan bini gua WA sama orang mati. Khawatir sama bini baik. Nah bener itu kemarin tuh. Iya. Nah, makanya bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini sudah bagian bersyukur dari keluarga almarhum Bapak Haji Hasan yang luar biasa. Alhamdulillah. Tausiah udah berapa kali Bang Haji? 2. Besok adain lagi Bang Haji. Pokoknya kalau ada orang banyak ustadz yang bisa ngomong, udah suruh ceramah aja. Udah suruh ceramah aja. Ya gaduh namanya. Ya kapan lagi, betul gak? Ya kan kalau habis baca Yasin udahan gak ada omongan apa kan kagak enak ya. Kan zaman sekarang mah kiai-kiai sekarang kan pinter-pinter, jadi ceramah kagak monoton, jadi kagak jenuh ya. Ya kayak malam ini kan lu pada bisa tawa loh. Pada bisa ngerokok enak banget loh.
bareng rokok, bareng ngopi, gue lebih seksa. Jadi anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukur kepada Allah, terima kasih sama orang tuh. Udah, kenapa begitu? Nanti kita bakal pulang ke alam kubur. Siapa anak yang doraka bakal didorakain lagi sama anaknya, betul nggak? Ini orang tua kita mati nih, ninggalin harta banyak, talil bekia-kia, ngajiin bekia-kia, nyari ustadznya rada mendingan kagak mau, katanya mahal bayarnya. Cari ustadz yang baru tamat ikro, ya ustadz baru tamat ikro disuruh ngajiin orang mati, ini bisa dia yang mati. Ya kan kalau baru tamat ikro makan ngajinya rada-rada masih sebel. Bis kota. Ngaji kagak beres baru tamat ikro mah. Kagak bisa ngaji apa namanya lancar cepet kayak orang yang udah ahli, bener kagak? Biar mahal dikit. Yang penting orang tua dapat siraman rahmat dari sebab bacain Al-Qur'an. Ini tradisi ngaji di kuburan jangan ditinggal bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau kita punya milik rezeki, bapak-bapak kita kalau pada mati AJN di kubur. AJN. Kalau bisa pas udah beres nguburin, ustadz suruh diam-diam di situ, langsung baca Qur'an. Kenapa? Biar malaikat mungkar nakir jangan nanya dulu. Bener itu. Biar mungkar nakir jangan nanya dulu. Biar orang tua kita istirahat. Kita kirimin bacaan Qur'an. Sebab 7 langkah para keluarga yang mengantar serta kerabat meninggalkan si mayit, maka datang malaikat mungkar, malaikat nakir. Suaranya serem banget Pak. Suara sendalnya brang kayak tentara baris. Nah, kita baru itu ke kuburan, masuk ke kuburan, takutnya bukan main. Makanya penting ada yang nungguin yang ngaji di kubur. Makanya yang ngaji di kuburan dibayar mahal, pantas banget, pantas. Kalau perlu bayaran 1 juta, tambahin lagi 3 juta bonus. Alhamdulillah. Begitu kudunya. Ya, insya Allah. Tetap ditanya, kalau udah beres ngajiin baru ditanya. Pas ditanya udah bisa jawab. Ini kayak Pak Jinasan. Kata malaikat, wahai Nasan bin Pentul, marabbuka. Jangan galak-galak malaikat. Gua udah tua. Jangan lu bentak-bentak malaikat. Masya Allah. Ini bisa ngomong begitu kenapa? Backingnya udah banyak. Bacaan Quran dari malam pertama sampai malam ke-7. Dia berani nggak? Beranilah. Iqra'ul Quran fainnahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, bacain Quran bagi orang yang mati. Dia bakal datang menjadi penolong orang yang ada di kuburan dari yang bacain di atas kubur. Berani aja Nasan. Marah buka. Pelan-pelan malaikat. Gua dengar kok ke kuburan. Bener. Kalau di AJ kan ada backingnya ada. Udah marah buka. Allahu Rabbi. Beres. Asal udah bisa jawab Allahu Rabbi. Kesononya gampang, yang penting awalnya tuh beresin Allahu Rabbi. Maksudnya tauhid biar benar, sembahyang jangan pernah diremehin, jangan pernah ditinggal. Baik Johor, Asar, Maghrib, bisa subuh, sembahyang Jumat atau sembahyang sunat-sunat yang lain. Insya. Terakhir saya janji pengen umroh ya, pengen pergi haji ya. Ini ada satu hadis di mana kita kalau mau ngamalin ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah walaupun kita udah kagak punya apa-apa pas-pasan, tapi pengen pergi haji, insya Allah bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man zara qabra abihi au ummihi au ammatihi au khalatihi au ahadun min qurabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun wa man kana zaira lahum hatta yamutu zaratal malaikata qabri atau kama qala Nabi sallallahu alaihi. Kata Rasulullah, siapa orang yang ziarah ke kubur babanya atau emaknya atau pamannya, bibinya, au ahadun min qurabati atau keluarganya. Keluarga itu bisa ponakan, ya, bisa
apa namanya, bisa saudara misan, pokoknya turunan dari orang tua kita. Kanat lahu hajjatun mabruratun. Itu dia ziarah. Dia baca Yasin kalau bisa. Kalau kagak bisa baca Yasin, sekedar Al-Fatihah 7 kali umpama, maka baginya pantas untuk mendapatkan pahala ziarah sepadan dengan pahala pergi haji yang hajinya mabrur. Alhamdulillah. Hebat nggak tuh ziarah kubur? Jangan remen ziarah kubur tuh. Apalagi baca Yasin, sampai baca tabarok, zikir sampai sejam di atas kubur orang tua kita, bapak kita atau keluarga kita, engkong kita misalnya. Rutin kita ziarah, niatin dalam hati, ya Allah, dengan keberkahan saya punya orang tua yang sudah di alam kubur, emak, engkong, saudara-saudara saya, mudahkan keberangkatan saya ke tanah suci. Insya siapa tahu ada tengah malam ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Saya. Wah lu. Tahu-tahu orang kaya di kampung itu yang lagi nyari orang. Yang lagi nyari orang mau diberangkatin umroh. Alhamdulillah. Bisa jadi malaikat datang tengah malam, tapi hati-hati. Takutnya rampok lagi. Kalau kita takwa kepada Allah, terus senantiasa mendoakan keluarga yang sudah meninggal, pertolongan bakal datang dengan mudah dari Allah Subhanahu. Jadi dengan kata lain, siapa di antara kita sebagai anak yang waktu hidup belum sempat pergi haji, pergi umroh, ya waktu orang tua kita masih hidup sampai dia meninggal, kita belum juga berangkat haji, pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh. Dengan kata lain, hidup pengen berkah, lazimin, biasain ziarah ke makamnya. Kapan? Kamis sore sama Jumat pagi atau Jumat habis datengin. Ustaz, kalau kiai baca Yasin, tahlil segala macam, saya cuma bisa baca selawat. Baca selawat 7.000 baca selawat, encer. Lu ngapa? Nyampe. Lu nggak percaya, lu ambil linggis gali. Nyampe lah, pasti nyampe. Ini tahlil dari malam pertama, segala bacaan Quran yang dikirimkan buat almarhum Bapak Haji Hasan nyampe. Kalau nggak nyampe, Haji Hasan telepon Haji Sarudin. Ji, lu katanya gue lu tahlilin, katanya gue dihajiin, mana ini ngeri nyampe atau acan-acan? Umpamanya nyampe. Dan ahli kubur ketika keluarganya pada ngedoain, ditambah dengan keluarga, tetangga, masyarakat, ditambah dengan dihajiin, dia berkata ternyata mati lebih enak daripada hidup di alam dunia. Benar Pak, apalagi musim pacak gini, mendingan mati aja Pak. Kondangan banyak, kerjaan susah, kreditan kita kuat bayar, ntar ditelepon mulu leasing, kita kagak angkat, ada berbunyi, kita mau sudahin motor sayang dibawa, membayar aris, membayar angsuran, kagak ada duitnya, pusing kagak itu. Ini kan mati aja. Ternyata mati itu lebih nikmat daripada hidup di alam dunia yang penuh dengan maksiat. Ini kayak Pak Jinasan, udah tentrem, udah aman, dia udah aman, udah enak di alam kubur. Tinggal anak-anaknya nyari berkahnya tiap Kamis sama Jumat ziarah. Terus kata Nabi, wa man kana zairulahum hatta yamutu zaratal malaikata qabri. Ini si anak yang rutin tiap Jumat dijarah atau sebulan sekali dijarah sampai dia meninggal nih anaknya nih. Apa yang dijaminkan bagi anak yang sering ziarah ke makam orang tuanya, keluarganya, kakek neneknya? Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu, saudara-saudara, zaratal malaikata qabri, yang datang ziarah ke kuburan anak itu tuh, yang rutin ziarah ke makam orang tuanya ataupun keluarganya, bukan kiai, bukan ustaz, siapa? Malaikat datang ke kuburannya setiap hari Jumat. Alhamdulillahirabbil, tuh pahalanya gede. Ini menjarah kalau mau hajat doang jarah. Bener kata Pak? Mau pergi jarah ke makam wali baru jarah, mau hajat jarah, menyunatin jarah. Halang kapong itu mah rutinin setiap hari Jumat sore, Jumat pagi atau ba'da asar, hari Kamis boleh.
atau seminggu sekali, selambat-lambatnya sebulan sekali, datengin kita punya orang tua. Orang tua kita itu wali dari sekian banyak waliullah. Keduanya lah ibu bapak kita, wali terdekat dengan kita. Apa maksudnya? Karena orang tua kita ridho, kita bisa masuk Kalau kalau dari hidup sama orang tua kagak bisa nyenangin, udah mati senangin orang tua. Jangan dari hidup orang tua kita seksa, sampai mati kuburannya kita geser lagi, kita geser lagi. Atau babanya, ya nih anak nyeksa amat, hidup nyeksa, gua udah mati gua diseksa, gua 4 kali pindah udah ini, digusur lagi, aduh ampun dah. Itu anak yang begitu doraka gak tuh? Doraka gak tuh? Jangan pak, nanti kita bakal Siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, dia juga nanti akan diperbuat baik oleh anak-anaknya semua, insya. Siapa yang menelantarkan orang tuanya dari saat hidupnya sampai matinya, kuburnya nggak pernah didatengin untuk diziarahin, dia nanti juga kalau mati bakal dibayar sama anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan umur panjang, badan sehat, rezeki banyak. Walaupun hidup kadang-kadang susah, tetap semangat ibadah, insya. Sebab susah senang kaya miskin, tawa dan tangis itu sunatullah, ketetapan. Dan semuanya kita bisa mengambil pelajaran dari segala yang terjadi, termasuk kematian hari ini. Ternyata mati itu enggak ngudu-ngudu tua, enggak ngudu-ngudu muda, enggak ngudu-ngudu sehat, enggak ngudu-ngudu sakit, enggak ngudu-ngudu kaya, enggak ngudu-ngudu miskin. Kapanpun dia datang dan kepada siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita nggak bisa menolaknya. Makanya perbanyak takut akan mati, insya. Bagaimana mempersiapkannya? Rukun Islam jalanin, rukun iman yakinin, kalau punya milik rezeki sedekah, insya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.